Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Huda. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi pertemuan ke-12 yang membahas tentang pendidikan masyarakat. Nah, selanjutnya, nah di sini jadi ada dua klasifikasi bagian masyarakat secara umum itu ada masyarakat perkotaan. Kemudian yang kedua ada masyarakat pedesaan. Nah, kemudian siapa saja yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai masyarakat itu bahwa di sini di secara ringkasnya ini ada empat ya golongan ataupun empat tanda perkumpulan itu bisa dinamakan sebuah masyarakat. Yang pertama itu jelas, jadi adanya manusia yang hidup secara bersama-sama dalam satu tempat. Nah, itu baru bisa dinamakan sebuah masyarakat. Yang kedua, nah, di situ selain juga hidup bersama, bergaul dalam waktu cukup lama. Nah, itu. Jadi nggak nomaden, nggak tidak berpindah-pindah. Ya, jadi menetap. Ya, ada manusia, ada berkumpul bersama, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Ya, tidak hari ini datang, besok pergi, pergi lagi ke tempat lain. Nah, bukan seperti itu, tapi ini rentangnya adalah waktunya itu cukup cukup lama. Jadi berkumpul dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, ada kesadaran terkait dengan persatuan ataupun kesatuan. Jadi mereka itu ya namanya orang banyak. Nah, ketika itu memang bisa disebut sebuah masyarakat, pasti ada yang namanya rasa persatuan, kesatuan. Jadi mereka sadar betul bahwa mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Apapun yang dinamika yang dialami di situ ya harus diselesaikan secara masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat, ya, adanya sistem bersama. Jadi ada di situ sistem yang disepakati oleh seluruh elemen yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jadi ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, itu empat hal, empat poin yang menandakan kelompok itu bisa dikatakan sebagai kategori masyarakat. Nah, ciri-ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di sini ada sudah tergambar jelas ya. Yang pertama jelas adanya yang pertama masyarakat desa itu hubungan lebih mendalam antar warga warga desa. Jadi secara hubungannya kesehariannya itu masyarakat desa lebih lebih persatuannya lebih erat ya. Karena terbiasa saling bantu. Ya, jadi dengan demikian akhirnya hubungannya yang tercipta pun itu juga saling lebih mendalam, lebih kuat dibandingkan dengan warga kota. Gitu. Jadi kegotong royongannya, jadi sistem gotong royong itu di desa masih sangat kuat sekali. Sehingga ini yang menjadikan ciri khasnya untuk warga masyarakat desa. Yang selanjutnya kurangnya kalau masyarakat kah, kurangnya kehidupan keagamaan. Ya, tahu jelas ya karena beda dengan tradisi-tradisi di desa ya kalau di kota. Yang kedua masyarakat desa sistem kehidupan berkelompok. Ya, jadi masyarakat desa dalam membangun kesehariannya memang berasaskan asas kelompok. Apapun misalkan ada kesusahan, ada yang punya hajatan, itu kan dikerjakan secara awalnya ada istilahnya rembukan ya atau pembahasan, pembagian kerja. Intinya dikerjakan secara bersama-sama di sengkuyung bareng. Ya, kalau orang Jawa menyebutnya seperti itu. Jadi saling bantu membantu. Kemudian sebagian besar warganya hidup dari pertanian ataupun menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut. Misalkan di situ punya nilai pertaniannya lebih tinggi dalam artian
jangkauannya lebih banyak, maka otomatis di situ warga desa pasti hidup mayoritas pertanian. Misalkan di yang lain pasti juga intinya soal pekerjaan itu menyesuaikan apa yang menjadi nilai di tempat tersebut, itulah yang kemudian menjadi mata pencarian pokok. Nah, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat kota sendiri, satu kurangnya kehidupan keagamaan. Yang kedua, mengurus diri sendiri. Jadi lebih 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 ke istilahnya ya pandangannya mungkin hanya sebatas yang terpenting diri saya, keluarga saya sudah selesai ya sudah. Ya, saya tidak mau tahu ataupun kalau tidak ada yang minta tolong, ya ya sudah selesai. Ya, enggak punya pikiran untuk memikirkan yang lain seperti itu. Pembagian tugas yang tegas dengan batasannya. Jadi lebih ada ketat sekali. Aturan-aturannya mungkin lebih diperketat kalau di kultur masyarakat kota itu. Kemudian banyak peluang kerja yang jelas itu. Jadi karena ya itu tadi, karena ya memang tujuannya mungkin kota itu dunia kerja, maka peluang kerja itu terkadang lebih banyak daripada di desa yang lebih mengandalkan ya apa yang menjadi nilai di wilayah tersebut atau sumber daya alamnya. Kalau di desa, kalau di kota beda lagi. Yang membedakan ya kalau di kota kalau dia memang mau berusaha dan punya nilai ataupun kelebihan ya dia mampu untuk mencari peluang-peluang kerja. Kemudian selanjutnya ada ciri masyarakat perkotaan yang lain, interaksi berdasarkan kepentingan bukan pribadi. Jadi untuk ketika menjalin hubungan antar warga kota antara satu dengan yang lainnya itu berdasarkan ya ada maunya, ada kepentingannya, ya bukan karena pribadi. Tuh. Kemudian pembagian waktu penting untuk kebutuhan individu. Ya, jadi eh, memang untuk waktu individu lebih dipentingkan. Maksudnya harus ada memang quality time ya istilahnya mungkin seperti itu. Perubahan sosial yang nyata karena terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Jadi dibandingkan dengan masyarakat desa yang mungkin lebih menjaga apa yang menjadi nilai-nilai leluhurnya. Kalau di masyarakat kota umumnya kalau itu baik, tidak menyalahi aturan, mungkin terbuka, diterima. Tapi kalau warga desa mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditolerir, ya tidak bisa diganggu gugat ya seperti itu. Selanjutnya, nah, perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan secara ini tabelnya. Masyarakat desa homogen, masyarakat kota heterogen. Konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan masyarakat kota, konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Masyarakat desa itu berorientasi pada tradisi dan status. Nah, sedangkan masyarakat kota berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Masyarakat desa kemudian isolasi sosial, statik. Kalau masyarakat kota mobilitas sosial lebih diunggulkan dan dinamik perubahannya. Kesatuan dan keutuhan kultural masyarakat desa tadi dijaga. Apa ini di kultur-kultur nilai-nilai yang sudah terbangun ya itu dijaga. Kemudian masyarakat kota mudah untuk kebauruan, diversifikasi kultural. Kemudian untuk masyarakat desa yang selanjutnya banyak ritual dan nilai sakral. Jadi memang dijaga betul apa nilai-nilai apapun adat istiadatnya itu sebisa mungkin tetap dipertahankan. Nah, kalau masyarakat kota yang birokrasi fungsional, nilai sekuler. Masyarakat desa selanjutnya kolektivisme. Jadi kelompok. Kalau masyarakat kota individualisme. Urusan saya pribadi sudah selesai, ya sudah. Yang lain bukan urusan saya. Nah, itu. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.